Akhirnya Aladin menyembunyikan dirinya dalam perasaan takut. Setelah sampai di dasar, dia menemukan pohon-pohon berdua di tengah. Setelah semua permata dan lampu yang ada di situ di bawahnya, dia segera menaiki tangga kembali. Tetapi pintu lubang sudah tertutup sebagian. "Cepat, berikan lampunya," seru si penyihir. "Tidak, lampu ini akan kuberikan setelah aku keluar," jawab Aladin. Setelah beberapa si penyihir menjadi tidak sabar, dan akhirnya plak, pintu lubang ditutup oleh si penyihir. Lalu meninggalkan Aladin terkurung di dalam lubang bawah tanah. Aladin menjadi sedih dan duduk kamarnya. "Aku lapar, aku ingin bertemu ibu. Tuhan, tolonglah aku." Aladin merapatkan kedua tangannya dan mengusap jarinya. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi merah, dan asap membunuh. Bersama dengan itu, muncul seorang raksasa. Aladin sangat ketakutan. "Maafkan saya karena telah mengagetkanmu," ujar ibu. "Oh, kalau begitu, bawalah aku pulang ke rumah." "Baik, Tuan, baiklah ibu. Kita akan segera pergi dari sini," ujar ibu. Dalam waktu singkat, Aladin sudah sampai di rumah. "Kalau Tuan menemukan saya, panggillah dengan menggosokkan pintu Tuan." Aladin menceritakan semua hal yang dialaminya kepada ibu. "Mengapa penyihir itu menginginkan lampu kotor ini?" kata ibu sambil menggosok membersihkan lampu. Syuk! Tiba-tiba asap mengembung dan muncul seorang raksasa beri lampu. "Sebutkanlah beritamu," kata si beri lampu. Aladin yang sudah pernah mengalami hal seperti ini memberi berita. "Kami lapar, tolong siapkan makanan untuk kami." Dalam waktu singkat, beri lampu membawa makanan dan lezat ke istana. Kemudian menyebutkan, "Jika ada yang menginginkan lagi, panggil saja saya dengan menggosok lampunya," kata si beri lampu. Demikian hari, bulan, tahun pun berjalan. Aladin hidup bahagia dengan ibu. Aladin sekarang sudah menjadi seorang penyihir. Suatu hari, lewat seorang raja di depannya. Dia sangat terpesona dan merasa diberikan pada ibu cantik itu. Akan keinginannya kepada ibunya untuk merestui putrinya. "Tenang Aladin, ibu akan mengusahakannya." Ibu pergi ke istana raja dan membawa permata-permata ke ibunya raja. "Baginda, ini adalah hadiah untuk baginda dari anak laki-laki." Raja teramat senang. "Wah, anakku pasti seorang pangeran yang tampan. Besok aku akan datang ke istana kalian dengan membawa semua putri." Setelah tiba di rumah, ibu segera menggosok lampu dan meminta lampu untuk membawakan semua di sana. Aladin dan ibunya menunggu di atas pintu. Tak lama kemudian, beri lampu datang dengan istana megah ibunya. "Tuan, ini istananya." Esok hari sang raja dan putrinya datang berkunjung ke istana Aladin yang sangat megah. "Maukah engkau menjadikan anakku sebagai istrimu?" tanya sang raja. Aladin sangat gembira mendengar. Lalu mereka berdua melaksanakan pesta pernikahan. Dan jauh di sana, si penyihir ternyata melihat semua kejadian itu melalui bola kristal. Dia lalu pergi ke tempat Aladin dan pura-pura menjadi seorang pendorong di depan istana. Ia berteriak-teriak, "Tukarkan lampu lama Anda dengan lampu baru." Sang permaisuri yang melihat rempahnya Aladin yang usah segera keluar dan mendekatkannya dengan lampu baru. Segera si penyihir menggosok lampu itu dan memerintahkan beri lampu membawa istana beserta isinya dan istri Aladin. Ketika Aladin pulang dari ia sangat terkejut, lalu memanggil murid bisik dan bertanya kepadanya, "Apa yang telah terjadi? Kalau begitu, tolong kembalikan lagi semuanya kepada semuanya." "Maaf Tuan, tenaga saya tidak dapat selesai beri lampu," ujar murid. "Baik, kalau begitu, aku yang akan membantu. Tolong antarkan aku ke sana semuanya." Sesampainya di sana, Aladin menyelinap masuk menjadi kamar tempat sang penyihir itu sedang tidur karena kebanyakan